Buat apa bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore sampai malam, lalu besoknya mengulang hal yang sama? Kalau di akhir bulan yang berubah cuma angka di slip gaji, bukan kualitas hidup. Kita sering bilang kerja cuma 8 jam, tapi jujur aja, hidup kamu kepake jauh lebih lama dari itu. Dari bangun, siap-siap, perjalanan, sampai badan udah nggak punya energi buat mikir apapun selain istirahat. Dan anehnya, kondisi ini dianggap normal, seolah-olah capek setiap hari tapi hidup stagnan itu bagian dari proses. Sekarang coba pikir pelan-pelan. Kalau waktu itu aset paling mahal yang kamu punya, kenapa kamu menukarnya dengan bayaran yang bahkan gak cukup buat hidup tenang? Pertanyaannya bukan soal kurang bersyukur, tapi soal logika. Kalau satu hari kamu habis buat kerja, kapan kamu punya ruang buat belajar hal baru, nambah nilai diri, atau sekedar mikir lebih jauh soal masa depan? Banyak orang merasa miskin bukan karena nggak kerja keras, tapi karena seluruh waktunya habis buat sesuatu yang hasilnya segitu-gitu aja. Rutinitas harian itu licik, kelihatannya aman, stabil, dan wajar, tapi justru di situ masalahnya. Tanpa sadar, kamu bukan cuma mengorbankan tenaga, tapi juga kesempatan. Kesempatan buat berkembang, buat punya opsi lain, buat hidup dengan kendali sendiri. Dan yang bikin lebih nyesek, kamu baru sadar setelah bertahun-tahun berlalu, saat energi nggak lagi sama dan pilihan makin sempit. Tenang, ini bukan ajakan buat berhenti kerja atau sok idealis, tapi ada satu sudut pandang penting yang jarang dibahas. Kadang, yang bikin kamu stuck bukan karena gaji kecil, tapi harga yang kamu bayar terlalu mahal. Dan di video ini, kita bakal bahas kenapa kerja 8 jam dengan gaji 3 juta itu seringkali bukan soal nominalnya, tapi soal apa saja yang diam-diam kamu korbankan. Kalau kamu pernah ngerasa capek tapi hidup nggak kemana-mana, kemungkinan besar ini bukan kebetulan. Sekarang kita tarik ke kondisi yang lebih nyata. Kebanyakan orang yang kerja dengan gaji segitu sebenarnya bukan malas, justru kebalikannya. Datang tepat waktu, jarang bolos, nurut sistem, tapi hidupnya tetap terasa sempit. Uang selalu habis sebelum bulan berakhir, rencana besar selalu ditunda dan keinginan kecil pun sering kalah sama kebutuhan. Bukan karena salah ngatur uang sepenuhnya, tapi karena ruang geraknya memang dibatasi dari awal. Coba lihat pola hariannya, bangun pagi sudah dikejar waktu, pikiran masih setengah sadar tapi badan harus jalan. Di tempat kerja, fokus diperas buat target orang lain. Pulang, energi sudah habis. Malam bukan lagi waktu produktif, tapi waktu pemulihan. Besoknya, ulang lagi. Dalam kondisi seperti ini, wajar kalau banyak orang bilang, gue pengen belajar ini, itu, tapi nggak pernah kejadian. Bukan karena nggak niat, tapi karena waktunya sudah habis duluan. Yang jarang disadari, kondisi ini bukan cuma soal capek, tapi soal pola hidup yang pelan-pelan mengunci pilihan. Saat semua hari kamu habis untuk bertahan, kamu nggak punya ruang untuk berkembang. Dan ketika bertahun-tahun berlalu, kamu baru sadar posisi kamu nggak jauh beda dari awal, hanya lebih lelah dan lebih terbiasa. Ini yang bikin banyak orang merasa gagal, padahal sistemnya yang memang menuntut banyak tapi memberi sedikit. Kamu dituntut profesional, disiplin, loyal, tapi imbalannya hanya cukup untuk hidup standar, bukan hidup yang kamu impikan. Dan ironisnya, semakin lama kamu di situ, semakin sulit kamu keluar, karena waktu dan energi yang seharusnya jadi modal sudah terkuras duluan. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, merasa kurang pintar, kurang koneksi, kurang beruntung. Padahal masalah utamanya bukan di siapa kamu, tapi di struktur rutinitas yang kamu jalani setiap hari. Kalau dari awal ruang geraknya sempit, hasilnya juga akan ikut sempit. Dan dari sinilah pembahasan ini jadi penting, karena sebelum bicara solusi, kamu harus sadar dulu, situasi ini bukan kebetulan, tapi konsekuensi yang bisa dijelaskan secara logis. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilewatkan, logikanya. Banyak orang menilai kerja cuma dari gaji bulanan, padahal yang lebih penting adalah apa saja yang hilang saat kamu bekerja dengan pola itu. Setiap hari kamu punya 24 jam, tapi setelah dipotong tidur, kerja, dan persiapan, sisa waktunya sangat sedikit. Dan sisa waktu inilah yang sebenarnya menentukan masa depan kamu, bukan jam kerja utamanya. Di titik ini, muncul konsep yang jarang dibahas secara jujur, biaya peluang. Artinya sederhana, setiap pilihan yang kamu ambil otomatis menutup pilihan lain. Saat kamu menghabiskan hampir seluruh energi untuk kerja yang hasilnya pas-pasan, kamu kehilangan kesempatan untuk membangun nilai lain. Bukan karena kamu nggak mau, tapi karena kapasitas kamu sudah habis. Fokus terkuras, badan capek, pikiran nggak jernih. Ini bukan soal manajemen waktu doang, tapi manajemen energi dan arah hidup.
Coba bayangkan ini, kalau dalam satu hari kamu punya sisa waktu yang benar-benar berkualitas cuma 1 atau 2 jam, seberapa besar kemungkinan kamu bisa mengubah hidup kamu dalam 5 tahun ke depan? Sangat kecil, bukan karena kamu bodoh, tapi karena sistemnya memang membuat perubahan jadi mahal. Dan ini menjelaskan kenapa banyak orang rajin, tapi tetap jalan di tempat. Yang bikin makin berat, rutinitas ini juga menciptakan ilusi produktif. Kamu sibuk, jadwal penuh, tapi pertumbuhan pribadi hampir nol. Sibuk bukan berarti berkembang. Dan kalau kamu jujur sama diri sendiri, banyak aktivitas harian itu sebenarnya bukan investasi jangka panjang, tapi sekedar bertahan hidup dari 1 bulan ke bulan berikutnya. Di sini biasanya orang mulai defensif. Kan semua orang juga gitu. Nah, justru itu masalahnya. Ketika sesuatu dilakukan massal, bukan berarti itu optimal. Itu cuma berarti banyak orang terjebak di pola yang sama. Dan sistem sangat diuntungkan oleh orang-orang yang terus sibuk tapi tidak punya waktu untuk bertanya, ini masuk akal nggak buat hidup gue? Fakta yang jarang dibahas, gaji kecil itu bukan cuma soal angka, tapi soal kendali atas waktu. Semakin kecil bayaran per jam hidup kamu, semakin mahal harga yang harus kamu bayar untuk berubah. Dan ini bukan teori, ini bisa kamu lihat dari pola hidup orang-orang di sekitar kamu. Yang hidupnya naik biasanya bukan yang paling sibuk, tapi yang paling sadar kemana waktunya dialirkan. Pertanyaannya sekarang bukan kerja atau tidak kerja, tapi kerja dengan pola apa dan untuk tujuan siapa. Karena selama kamu tidak sadar dengan biaya peluang ini, sekeras apapun kamu bekerja, hasilnya akan tetap terasa kurang. Sekarang, bayangin ini. Kamu seperti menyewa kapal bocor untuk menyeberang lautan. Lalu kamu heran, kenapa kamu nggak pernah sampai tujuan? Setiap hari kamu sibuk mendayung, capek, keringetan, tapi air terus masuk dari bawah. Masalahnya, bukan seberapa keras kamu mendayung, tapi kendaraan yang kamu pakai memang bermasalah. Dan pekerjaan dengan bayaran rendah seringkali persis seperti itu. Kerja 8 jam bukan masalah utama. Yang jadi masalah adalah nilai per jam hidup kamu terlalu murah, sementara tuntutannya mahal. Kamu diminta disiplin, konsisten, bertahun-tahun setia, tapi imbalannya cuma cukup buat bertahan. Akhirnya hidup kamu bukan berkembang, tapi sekadar stabil di level minimum. Aman, tapi nggak kemana-mana. Di titik ini, banyak orang sadar satu hal yang nggak enak. Semakin lama kamu di pola ini, semakin sulit kamu keluar. Bukan karena kamu lemah, tapi karena energi terbaik kamu habis untuk menjaga sistem tetap berjalan. Kamu nggak lagi punya ruang buat salah, buat coba, buat gagal. Semua terasa beresiko karena hidup kamu bergantung penuh pada satu sumber kecil. Selama ini kamu merasa kekurangan uang, padahal yang sebenarnya kamu kekurangan adalah ruang untuk tumbuh. Uang cuma gejala, akar masalahnya adalah struktur hidup yang membuat kamu tidak punya opsi. Saat kamu menyadari ini, sudut pandang kamu berubah. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa gaji gue kecil? Tapi kenapa hidup gue disusun dengan cara yang bikin gue nggak punya pilihan lain? Dari sinilah benang merah pembahasan ini mulai kelihatan. Kalau kita tarik benang merahnya, masalah utamanya bukan semata kerja 8 jam atau gaji 3 juta. Intinya ada di satu prinsip sederhana tapi sering diabaikan. Uang selalu mengikuti nilai dan posisi, bukan sekadar usaha. Dan selama hidup kamu disusun hanya untuk menukar waktu dengan bayaran minimum, hasilnya akan selalu terasa kurang, sekeras apapun kamu berusaha. Disinilah pembahasan ini nyambung dengan satu sebab besar yang pernah kita bahas sebelumnya. Kenapa banyak orang tidak punya uang untuk membeli apa yang mereka inginkan? Bukan karena mereka boros, bukan karena salah ngopi, tapi karena seluruh hidupnya habis untuk bertahan, bukan untuk menciptakan nilai baru. Ketika semua pemasukan kamu hanya cukup untuk nutup kebutuhan dasar, keinginan otomatis selalu kalah. Bukan karena salah prioritas, tapi karena struktur hidupnya memang tidak memberi ruang. Pekerjaan dengan bayaran kecil seringkali membuat orang sibuk mengurusi pengeluaran, padahal masalah aslinya ada di sisi pemasukan dan posisi tawar. Kamu bisa sehemat apapun, tapi kalau nilai yang kamu jual ke dunia rendah, hasilnya tetap segitu. Dan ini yang jarang disadari. Banyak orang fokus memperbaiki gejala, bukan akarnya. Prinsip utamanya begini, selama kamu berada di sistem yang menghargai waktu kamu dengan murah, kamu akan selalu merasa kekurangan, meskipun kelihatan bekerja keras. Dan semakin lama kamu bertahan di situ tanpa strategi keluar, harga yang harus kamu bayar semakin mahal, bukan cuma dengan uang, tapi dengan umur dan peluang. Makanya, sebelum bicara solusi teknis, penting buat sadar dulu prinsip ini. Karena kalau kamu belum paham kenapa uang selalu terasa kurang meski kamu sudah berusaha, kamu akan terus mengulang pola yang sama.
Dan kalau kamu belum nonton pembahasan sebelumnya tentang salah satu akar kenapa keinginan kamu selalu kalah sama kebutuhan, bagian itu penting banget buat melengkapi perspektif ini. Tanpa memahami sebabnya, solusi apapun cuma jadi tambalan sementara. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu. Lalu harus ngapain? Jawabannya bukan langsung lompat jauh atau sok idealis. Solusinya bukan resign mendadak, tapi mengubah arah penggunaan waktu dan energi secara sadar. Karena keluar dari jebakan ini bukan soal berani nekat, tapi soal strategi. Langkah pertama adalah berhenti melihat pekerjaan utama sebagai satu-satunya sumber masa depan. Anggap itu sebagai penopang hidup sementara, bukan tujuan akhir. Dari sini, mindset kamu berubah. Kamu tidak lagi menghabiskan seluruh sisa energi untuk sekadar istirahat, tapi mulai menyisihkan sebagian kecil waktu yang masih berkualitas untuk membangun nilai lain. Sedikit, tapi konsisten. Langkah kedua, fokus ke aktivitas yang tidak terikat jam, tapi terikat hasil. Skill yang bisa dipakai lintas tempat, karya yang bisa diproduksi sekali tapi bernilai berulang, atau pengalaman yang menaikkan posisi tawar kamu. Bukan soal apa bidangnya, tapi soal apakah itu bisa tumbuh tanpa harus menukar lebih banyak jam hidup. Di titik ini, kamu berhenti bertanya berapa capeknya, dan mulai bertanya apa dampaknya ke hidup gue 2 atau 3 tahun ke depan. Langkah ketiga, ubah cara kamu mengukur progres. Jangan cuma ukur dari gaji bulanan, tapi dari seberapa besar kontrol kamu atas waktu. Kalau hari kamu mulai lebih fleksibel, energi kamu lebih utuh, dan pilihan kamu makin banyak, itu tanda kamu bergerak ke arah yang benar, meskipun uangnya belum langsung besar. Yang penting dipahami, solusi ini tidak instan dan tidak nyaman di awal. Tapi bedanya, ketidaknyamanan ini punya arah. Bukan capek yang berulang, tapi capek yang membangun. Dan disinilah banyak orang gagal, karena mereka lebih terbiasa dengan capek yang aman, daripada capek yang memberi peluang. Intinya, kamu tidak harus langsung keluar dari sistem, tapi kamu harus berhenti membiarkan seluruh hidup kamu dikunci olehnya. Begitu kamu mulai membangun nilai di luar jam kerja, pelan-pelan posisi kamu berubah. Dan saat posisi berubah, uang bukan lagi sesuatu yang selalu kamu kejar, tapi sesuatu yang mulai mengejar kamu. Jadi intinya sederhana, masalahnya bukan kamu kurang kerja keras, tapi hidup kamu terlalu lama dikunci dalam pola yang salah. Kerja 8 jam dengan hasil segitu bukan dosa, tapi berbahaya kalau dijadikan tujuan akhir. Waktu terus jalan, energi nggak selalu bisa diulang, dan kesempatan nggak datang 2 kali dengan bentuk yang sama. Kalau pembahasan ini relevan sama hidup kamu, berarti kamu bukan sendirian. Tinggal pilihannya sekarang, mau terus nyaman di rutinitas atau mulai mikir ulang arah hidup kamu. Kalau kamu dapat sudut pandang baru dari video ini, bantu like supaya lebih banyak orang sadar. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lanjutan yang lebih dalam dan realistis.